Kejaksaan Agung menyatakan telah menemukan bukti baru terkait kasus dugaan korupsi impor minyak di Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Bukti baru itu ditemukan setelah penyidik menggeledah terminal bahan bakar minyak Pelumpang, Jakarta Utara. Apa saja temuan terbaru Kejagung terkait kasus dugaan korupsi Pertamina ini? Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah dalam keterangan tertulis pada Rabu 12 Maret 2025 mengatakan, tim penyidik baru saja menggeledah terminal bahan bakar minyak atau TBBM Pelumpang, Jakarta Utara. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus impor minyak di Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Dari penggeledahan itu, kata Febri, pihaknya menyita sejumlah dokumen sebanyak 17 kotak. Dokumen itu berisi catatan penerimaan dan pengeluaran BBM. Selain itu, penyidik menyita barang bukti elektronik serta mengambil 17 sampel dari 17 tangki minyak yang berada di TBBM Pelumpang. Pemeriksaan ini turut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar dalam keterangan di Jakarta Rabu 12 Maret. Namun ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Ia memastikan pihaknya tetap mendalami aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara itu. Jadi nanti biar berproses dulu, penyidik sekarang sedang terus fokus dan seperti yang teman-teman media ketahui, setiap hari kita rilis apa yang dikerjakan oleh penyidik, ya, termasuk hal-hal yang sudah dilakukan baik penggeledahan. Kalau ada penggeledahan lain, nah beri kami waktu, ya, pada waktunya akan kami sampaikan karena ini terkait soal ada hal-hal yang masih harus dikumpulkan, ya, masih harus dikumpulkan. Adapun hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 9 tersangka korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dengan total kerugian ditaksir Rp193,7 triliun. Pertanyaannya, kemana kira-kira kerugian negara tersebut mengalir? Dan siapa sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Dari penjelasan Kejagung disampaikan bahwa kasus dugaan korupsi itu terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari beberapa pejabat di PT Pertamina Patraniaga dan PT Kilang Pertamina Internasional yang diduga tidak menyerap minyak mentah produksi dalam negeri dan secara melawan hukum melakukan impor minyak bumi. Adapun alasan impor, karena produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dinilai tidak memenuhi nilai ekonomi, padahal harga yang ditawarkan masih masuk rentang harga perkiraan sendiri atau HPS. Dengan cara itu, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah, sedangkan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang berupa bahan bakar minyak atau BBM. Dalam proses itu diduga terjadi pemufakatan jahat dengan cara pengondisian pemenang daftar mitra usaha terseleksi atau DMUT atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi. Tak hanya itu, kegiatan impor tersebut berdampak pada tingginya harga jual BBM sehingga pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk memberi subsidi ataupun kompensasi kepada masyarakat. Dengan aksi mereka tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker Rp2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp21 triliun. Saat ini total ada 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, yakni Rifa Sihaan atau RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yogi Firnandi, selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono, selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusuma, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, dan Edward Korne, selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Mereka adalah tersangka dari pihak penyelenggara negara. Adapun tersangka dari pihak swasta adalah Muhammad Keri Andrianto Riza, selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Prespati, selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramada Joedo, selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Publik menanti perkembangan terkini dari kasus dugaan mega korupsi Pertamina ini. Pasalnya, kerugian tidak hanya dialami oleh negara, tapi juga berdampak pada publik akibat dugaan pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Bagaimana pendapat sahabat Kompas? Apakah kasus di tubuh Pertamina ini bisa diungkap terang benderang?